Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Nur Ilmi Salam dengan NPM 23106311700069. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan lab yang terdapat pada modul 1 program Google Cloud Computing Foundation sebagai tugas di mata kuliah Cloud Computing. Di modul yang pertama ini yaitu mengenai Cloud Computing Fundamental terdapat kurang lebih 6 lab yang harus dikerjakan dan ini merupakan video saya dalam mengerjakan ke-6 lab di modul 1 tersebut. Baik, ini merupakan pengerjaan saya di lab yang pertama, di modul pertama Google Cloud Computing Foundation, di mana di sini ada beberapa yang akan kita lakukan, yaitu mengakses konsol cloud, melihat project di konsol cloud, meninjau dan mengubah peran dan izin, mengaktifkan API dan layanan. Nah, untuk di sini kita bisa baca dulu ringkasannya dan juga dasar-dasar dari si lab-nya. Nah, setelah kita baca-baca, kita bisa langsung mulai aja di sini. Nah, ini udah muncul ya papan Google Cloud Console, username, password, sama project ID-nya. Ini kita jawab dulu yang uji pemahaman mengenai dasar-dasar dari si lab-nya. Iya. Nah, ini masuk ke tugas yang pertama, mengakses console code. Kita bisa baca aja untuk perintahnya. Kemudian di sini diperlihatkan juga contohnya ini. Kemudian ada pengertian dan penjelasan depan Google Cloud Console, username, password, project ID. Dan di sini kita disuruh untuk mengklik Open Google Cloud Console. Nah, untuk membukanya itu kita buka di dalam mode incognito gitu, di klik kanan incognito window. Nah, setelah itu kita login menggunakan username sama password yang diberikan di sini. Kemudian passwordnya juga. Next. Nah, ini saya mengerti aja. Langsung aja. Nah, ini kita udah masuk ke Google Cloud Computing-nya, kemudian udah centang-centang aja. Ini yang bagian pertama itu udah beres. Maka di sini kita tinggal uji pemahaman. Setelah nah, masuk ke tugas yang kedua untuk melihat project di konsol cloud. Ini kolom nah, select project. Ini di kolom video konsol Google Cloud. Nah, nah di sini. Nah, ini untuk melihat si project yang ada di Google Cloud Console-nya. Gitu. Misalnya ke project, klik all. Terus klik cancel untuk kembali. Kemudian kita tinggal bawa ini mana terus ini salah ya. Nah, dan kita ke menu navigasi dan layanan. All produk. Untuk melihat produk-produk dari si Google Cloud Console di sini ada di link ayam admin. Kita meninjau dan petugas ketika menuju dan izin. Pada menu ini, klik ayam dan admin. Kemudian cari nama kita gunakan. Ini. Nah, ini kita bisa lihat ini akun yang kita gunakan. Nah, ini ya, student Eclipse. Nah, sama. Nah, ini bisa kita baca mengenai si peran dan juga izinnya. Kemudian kita berikan peran kepada isinya, green access. Ya. Terus kita mau
banyak dan akses. Dan misalnya kita masukkan ID. Ya. Keyword, kita nambahkan keyword, kita cari di arrownya keyword, namanya sebagai keyword, lalu kita klik save. Nah, kita berhasil menambahkan akses baru dan role baru. Nah, udah komplit. Kemudian ini kita isi sini code. Kemudian tugas yang keempat, kita ke navigation menu, ke iService, terus ketik lagi. Terus kita cari dia code. Ini udah ketemu, lalu kita enablekan, lalu enable. Nah, dia udah diaktifkan. Ini kasih. Nih, kita udah selesai. Bisa kita akhiri. Save. Pada lab kedua di modul 1 Google Cloud Computing Foundation ini, kita akan menggunakan Cloud Shell dan juga Gcloud dengan mengkonfigurasi environment, memfilter output command line, menghubungkan ke instan PM, memperbarui firewall, dan yang terakhir itu melihat log dari sistem. Nah, mungkin di sini bisa kita berdiskusi. Nah,
Sini, outputnya ID project. Ini untuk mengampilkan ID project. Sini, kelihatan. Lanjut. Masuk ke kita meredakan background. Klik ini, satu ada foto. Dia kenapa SOS. Lanjutnya, di sini sudah berhasil menetapkan region. Selanjutnya di sini hasil akan melihat project ID. Ini untuk melihat detail dari project yang kita miliki. Nah, ini kelihatan sih dari detail si project yang kita milikinya. Yaitu di sini kalau kita menyetel environment, variabel environment, masukkan aja. Udah. Itu ini perpinjaman. Kita ini benar-benar dia menampilkan project ID dan juga zona. Ini sekarang kita membuat virtual machine dengan G-code. Sudah berhasil di sini membuat. Ini bisa kita baca mengenai detail dari string ya. Saya ada tentuan untuk kita sama, terus kita cek aja hampir. Nah, ini sama isinya untuk melihat lampu goods. Ini bisa kelihatan durasi list on untuk list on stop jauh sama untuk lebih untuk kebutuhan untuk upload misalnya untuk untuk misalnya klik aja lalu enter
pencet 2 kali. Hmm, masuk dari firewall. Ya, ya, udah, kita periksa. Udah, udah pantau. Ya, salin. Network system. Nah, ini untuk sistem. Hmm, hmm, itu. Hmm, nah, untuk praktik labnya udah selesai. Di sini yang terakhir kita tinggal menguji pemahaman mengenai base untuk berinteraksi dengan Google Service dan Research adalah klik namanya base, pengenalan interface, jadi sama Google Pixel kita kirim. Ini benar, dan untuk di lab kedua sudah selesai. Ini kita bisa akhiri. Baik, ini merupakan video pengerjaan saya untuk lab ketiga yang ada di modul 1 Google Cloud Computing Foundation, di mana di lab ketiga ini kita akan membuat virtual machine. Nah, di sini bisa kita baca dulu untuk panduannya. Ini, kita bisa langsung mulai aja. Nah, ini, terus kita buka Google Cloud Console-nya di mode incognito. Di sini dia langsung masuk username dan password. Bisa kita cek juga buat username sama passwordnya tuh dia udah nih 049F. Kita cek di sini sama nanti bisa kita terus service. Lalu selanjutnya di sini kita mengaktifkan cloud cell, terus ini terus kita aktifkan dulu. Tunggu. Ini kita continue aja. Kita tunggu authorize. Dan
ini udah masuk. Kemudian kita ini opsional untuk menampilkan data nama akun yang aktif, tapi kita coba di sini muncul aktif akunnya. Dan di sini kita juga menampilkan list ID project. Di sini kita mengganti plannya dan juga regionnya. Udah diatur. Ini kita masukkan aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke tugas yang pertama, yaitu membuat instance baru melalui Google Console. Sini kita diarahkan untuk ke navigasi menu, terus ke Compute Engine, terus PNFM instead. Di sini kita kecil keluarkan dulu ya. Bisa di close. Kemudian kita disuruh membuat create instance. Next. Okay. Buat ketentuannya di sini buat nilainya ada di machine configuration. Kemudian untuk regionnya dia tetap ada 1 sama zonanya yang B. Kemudian untuk seriesnya ini E2 premium, ini E2 sama mesin tipnya E2 premium. Kemudian kita ke OS sama storage. Nah, di OS storage ini kita ganti untuk operasi sistem Debian ke Linux 2, terus boost type sama setnya itu. Ini kita change saja. Kemudian ini yang 11 kita select. Kemudian di networking tadi dia untuk allow HTTP traffic. Ini udah, kita bisa cek lagi aja ya. Nah, kita lihat ya untuk proses membuat ininya sekitar 1 menitan, kita tunggu aja ya. Ini terus kita selanjutnya masuk ke SSH. Nah, ini dia udah. Baru setelah udah kita bisa gunakan SSH untuk terhubung ke EVM di sini. Mana kita bakal masuk ke SSH-nya. Itu di ini authorize. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini dia termasuk SSH-nya. Lalu kita lanjut ke tugas yang kedua, yaitu menginstal server web ini. Kita yang pertama jalankan perintah update OS-nya dulu. Ini kita masukkan ke sini ya. Ini udah ya, outputnya sesuai. Sini. Terus ke perintah yang kedua, menginstal WinX-nya. Prosesnya. Nah, ini dia udah filter. Ini. Selanjutnya bisa kita cek aja untuk konfirmasi di sini. Ini kita bisa dulu. Nah, ini berdasarkan output. Kemudian untuk melihat halaman web, kita ke eksternal yang di Google Cloud Console. Nah, kalau ini karena kita tadi mode ini, kita lebih gampang. Coba periksakan. Lalu kita lanjut ke tugas ketiga, yaitu membuat instance baru dengan Cloud. Ini di Cloud Shell, kita jalankan membuat ini melalui. Kita jalankan. Nah, ini. Ini, tunggu dulu ya. Terus kami saya coba, oh udah. Kita periksa. Jadi kalau buat yang ini dia memiliki nilai defaultnya tuh Debian 11,
E2 jenis mesinnya. Nah, ini kita bisa untuk melihat semua nilai default. Nah, ini bisa kita lihat sini. Untuk keluar CTRL check. Nah, ini coba kita lihat di sini. Refresh. Harusnya ada 2 extend yang buatan dari si cloud shell tadi. Terus ini untuk menghubungkan SSH melalui Gcloud. Ini kita nggak. Nah, kalau kita enter ya, kita bisa exit aja. Nah, jadi itu untuk praktiknya sudah banyak. Di sini ada bagaimana membuat PM. Ini bisa pakai command line, bisa juga pakai konsol ya. Ini udah beres. Untuk lab keempat ini berhasil dilakukan. Terima kasih. Baik, ini merupakan video pengerjaan lab keempat yang ada di modul 1 Google Cloud Computing Foundation, di mana di sini kita akan App Engine Quick Start with Python ya. Di sini bisa kita baca-baca dulu mengenai petunjuknya. Lalu kalau misal udah ini, kita coba langsung mulai aja. Nanti kita buat verifikasi dulu ya. Ini kita buka. Ya, langsung masuk ya. Saat kita cek 1.3.1.6 sudah sama. Sini kita suruh mengaktifkan flood cell. Authorize saja. Sama list budget. Ini dia udah aktif. Kita langsung ke pertama untuk mengaktifkan API Engine API. Cari bisa saja. Ini udah enable ya, maka kita bisa langsung ke tes yang kedua. Hello world. Ini dia sedang nge-clone ya, ditunggu aja. Oke, selanjutnya kita menuju dari si hello world. Ya, masuk ke directory maksudnya. Ini setup Python environment. Nah, kita tunggu aja. Selanjutnya ini mengetes aplikasi. Page review, kemudian chain port 25.000. Main review. Nah, udah masuk benar. Selanjutnya CTRL check buat stop. Oke. Nah, di sini kita buat perubahan nama. Kita masuk dulu ke nama view. Nah, di sini kita merubah hello world jadi hello hello
Untuk nge-setnya pakai CLS buat exit, terus kita jalanin juga buat melihat si perubahannya. Udah keganti. Selanjutnya di sini kita stopkan dulu ya. Kita meng-deploy pakai deploy deploy. Kita bisa di sini tunggu aja. Lihat kita gunakan use S1 berarti yang nomor 3, enter, dibikin selesai. Pada ini kita continue ya. Ini tunggu juga untuk kita mulai dari awal tadi. Nah, ini udah berhasil. Selanjutnya kita melihat terus. Nah, ini kita bisa klik aja. Nih, hello real world. Bisa klik saya. Nah, baik untuk pengerjaan lab keempat, ini tinggal mengisi isi tesnya. Kita bisa coba yang disupport aplikasi ini. Jadi ini semua bahasa. Terus di sini kelihatan sama selanjutnya. Untuk pengerjaan lab keempat di modul 1 sudah selesai dilakukan. Terima kasih. Baik, ini merupakan video dari pengerjaan lab yang kelima di modul 1 Google Cloud Computing Foundation, di mana di sini kita akan menjalankan fungsi dari Cloudrun Quick Start dengan command line. Nah, di sini ada penjelasannya juga ringkasannya. Kemudian untuk memulainya bisa kita mulai aja, kita mulai lab. Dan kita akan mengaktifkan Cloud Shell. Kalau udah masuk. Coba bikin ulang lagi. Cloud Shell dulu. Siap. Lalu kita tes. Ini karena opsional kita lewat aja. Di sini kita langsung jalankan penetapan bagian. Ya, kita udah masuk index.js, kita masuk ke index.js, lalu isinya kita disebut, lalu ctrls, terus kita yes. Dan selanjutnya itu kita masuk ke package JSON.
Jadi kita aja alat pakai JSON itu kayak tadi CTRL-X terus ini yes terus enter. Nah, ya, di sini kita install dependensi paket install. Tunggu, sudah berhasil. Terus kita langsung masuk ke tugas kedua yaitu mendeploy fungsi. Di sini kita deploy fungsi Node.js ke funksi ke topik fungsi yang bernama CFD. Sifatnya bisa kita salin aja. Nah ini untuk proses ini lumayan lama ya teman. Jadi harus kita tunggu dulu. Tunggu aja. Tunggu sampai oke semua ya untuk ini. Nah ini udah selesai. Udah aktif. Kita masuk ke ini verifikasi status. Statusnya bakal aktif kita lihat. Sudah aktif ya statusnya. Lalu kita bisa periksa progres kita dan kita uji fungsi set ID. Ini tugas keempat melihat log. Selanjutnya ya, ini sudah selesai untuk praktiknya, di sini tinggal uji pemahaman aja. Nah ini sudah selesai. Maka untuk pengerjaan lab kelima pada modul 1 sudah selesai. Terima kasih. Baik, ini merupakan video pengerjaan lab ke-6 sekaligus lab yang terakhir yang terdapat di modul 1 Google Cloud Computing Foundation, di mana di sini kita akan membuat cluster GKE, mendeploy aplikasi ke cluster, membuat layanan Kubernetes, dan juga menghapus cluster. Nah, di sini bisa kita baca dulu mengenai cara memulai labnya. Kita bisa langsung klik start aja. Ya. Dan kita masuk ke Google Cloud Console-nya. Ini dia otomatis langsung masuk ya, bisa kita cek aja. 7F, ini udah benar. 9, 49, OF, ini berikutnya. Selanjutnya di sini kita aktifkan close-nya. Tekan dulu untuk close-nya. Tunggu. Terus sudah. Tunggu.
Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat daftar nama akun dan juga list project. Walaupun opsional kita aja. Terus kita masuk ke yang pertama yaitu menetapkan zona komputasi default. Ini menetapkan bagian dulu. Nah, ini udah outputnya sesuai. Kemudian menetapkan zona komputasi default. Zona sesuai outputnya kita masuk kedua yaitu membuat cluster.py. Sini kita untuk membuat clusternya yang menjalankan perintah berikut. Ini bisa diabaikan aja. Ini lagi masih proses, kita tunggu. Nah, ini untuk clusternya udah berhasil dibuat. Kita bisa memeriksa, bisa periksakan di sini. Kita masuk ke yang ketiga, mendapatkan kredensial autentikasi untuk cluster. Okekan aja. Nah, ini tinggal. Terus yang keempat, kita mendeploy aplikasi ke cluster. Ini kita masukkan aja. Ini udah berhasil buat cluster. Hmm, coba lihat. Ini dia. Nah, udah. Ini membuat service Kubernetes. Udah berhasil dibuat. Ini bisa dibaca juga. Ini memeriksa service lewat server. Ya, nih, lihat aplikasi dan buka web baru ini. Oh, ini harus diganti eksternal IP-nya. Ini kita eksternal IP-nya. Nah, untuk yang health server itu pending. Stop. Ini tadi masih 6%. Ini yang terpersen. Copy. Dan ini. Dan
Nah, ini udah muncul ya. Kita masuk periksa dulu. Terus kita menghapus cluster. Hapus ini. Yes. Nah, untuk menghapus klasternya agak membutuhkan waktu beberapa menit, jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Baik, ini udah berhasil dihapus ya untuk klasternya. Kita periksakan progres menghapus klaster. Nah, maka untuk praktik lab yang ke-6 ini udah selesai dilakukan semuanya, sekaligus mengakhiri praktik lab yang terdapat di modul 1 Global Cloud Computing Foundation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.